Ayah bunda, pernah nggak sih kepikiran anak saya ini perlu nggak ya masuk sekolah model? Apalagi ngelihat tren sekarang, kan pertanyaan ini pasti sering banget muncul dan kadang bikin kita sedikit galau. Nah, tenang aja, yuk kita bedah tuntas bareng-bareng biar ayah dan bunda bisa mantap ngambil keputusan yang terbaik untuk si buah hati. Coba deh kita bayangin, mungkin anak Anda itu tipenya yang super ceria, energinya nggak habis-habis, dan seneng banget kalau di depan kamera. Atau justru kebalikannya, anaknya sudah remaja, cenderung pendiam, kayaknya kurang percaya diri, padahal kita tahu banget dia punya potensi besar yang terpendam. Nah, percaya atau enggak, untuk kedua tipe anak yang beda banget ini, sekolah model justru bisa jadi jawaban yang pas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini penting banget buat dilurusin. Tujuan utama sekolah model zaman sekarang itu bukan lagi sekedar nyetak model profesional. Oh bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal ngebangun skill penting buat bekal hidupnya nanti. Jadi, coba dibayangin sekolah model itu kayak tempat buat pengembangan karakter. Fokus utamanya itu ya buat ngebangun rasa percaya diri, benerin postur tubuh biar tegap, sama ngelatih skill sosial. Mau nanti ujungnya jadi model atau enggak, itu nomor 2. Yang paling penting, fondasi kepercayaan dirinya itu kebentuk dengan kokoh dulu. Nah, di sini nih, kita bisa lihat gimana sekolah model itu fleksibel banget. Buat si anak yang ekspresif, ini tuh jadi wadah yang pas banget buat nyalurin energinya ke hal yang positif dan terarah. Sementara itu, buat si remaja yang introvert, ini bisa jadi lingkungan yang aman buat dia pelan-pelan keluar dari cangkangnya, belajar nyaman sama diri sendiri, dan jadi lebih berani berinteraksi. Jadi, dua-duanya dapat bekal yang mereka butuhin banget buat tumbuh. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah krusial, milih tempat yang tepat. Ini penting banget loh, karena di luar sana tuh ada yang namanya sekolah, ada agensi, ada juga komunitas. Beda-beda fungsinya, jangan sampai salah pilih. Yuk kita pahami bedanya. Coba kita lihat tabel ini ya, gampangnya gini. Sekolah itu tempatnya belajar dari nol. Cocok banget buat pemula yang butuh ngebangun skill dan pede. Beda sama agensi, yang fokusnya itu nyalurin kerjaan, jadi modelnya harus sudah siap tempur. Nah, kalau komunitas itu lebih santai, informal, kayak tempat kumpul-kumpul aja. Jadi rekomendasinya udah jelas banget kan? Mulailah dari sekolah, fondasinya harus kuat dulu. Terus sekolah yang bagus itu kayak gimana sih? Pertama, kurikulumnya harus jelas dan terstruktur. Tapi ada satu poin yang penting banget di sini. Coba cari yang punya dasar ilmu psikologi. Loh kok psikologi? Ya, karena tiap anak kan unik, ada yang belajarnya cepat kalau lihat contoh, ada yang harus dengerin dulu. Nah, pengajar yang paham psikologi bisa nyesuaiin cara ngajarnya biar tiap anak bisa berkembang maksimal sesuai karakter dan bakatnya masing-masing. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang mungkin paling bikin penasaran, soal biaya. Banyak yang mikir, ini pasti mahal banget kan? Tenang, biayanya sebetulnya bisa diatur kok, asal kita tahu mana yang benar-benar prioritas. Wajar banget sih kalau khawatir soal biaya, soalnya dunia modeling itu kan kesannya glamor dan mewah ya. Tapi apa bener harus selalu mahal? Jawabannya enggak juga. Kuncinya itu adalah investasi yang cerdas. Yuk kita bedah satu-satu ya. Investasi yang penting itu ada di alat perangnya. Misalnya high heels yang nyaman, makeup kit dasar, sama skincare. Nah, yang nggak perlu apa? Baju-baju mahal yang bermerek. Ingat ya, fokusnya itu bukan di merek bajunya, tapi gimana si anak bisa ngebangun gayanya sendiri dan tetap pede mau pakai baju apa aja. Dan pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Seluruh proses belajar ini tujuannya cuma satu, supaya si anak bisa nyaman jadi dirinya sendiri, nggak coba-coba jadi orang lain, dan selalu percaya diri. Tujuannya bukan untuk menciptakan topeng, tapi untuk memancarkan versi terbaik dari dirinya yang apa adanya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan bisa dibilang ini adalah kuncinya. Karena sebagus apapun sekolahnya, peran orang tua tetap jadi faktor penentu paling besar untuk keberhasilan dan yang lebih penting lagi, kebahagiaan si anak. Jadi, apa aja sih peran kita? Pertama, kita harus benar-benar pahami minat anak, jangan dipaksa. Kedua, dampingi prosesnya, kehadiran kita itu penting banget buat mereka. Ketiga, dukung 100%, jangan setengah-setengah. Dan yang terakhir, dan ini yang paling susah, sabar. Ingat ya, ini adalah sebuah perjalanan, bukan lomba lari. Sukses itu butuh proses. Jadi, kesimpulan utamanya, investasi yang sebenarnya itu bukanlah soal berapa banyak uang yang kita keluarin, tapi soal waktu yang kita luangkan, dukungan yang nggak pernah putus, dan keyakinan kita bahwa mereka punya potensi luar biasa. Itulah bahan bakar terbaik yang bakal bikin mereka tumbuh jadi pribadi yang percaya diri, entah di atas panggung ataupun di kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah kita lihat semua manfaatnya, dari membangun rasa percaya diri sampai menyalurkan bakat,
Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi perlu atau enggak, tapi lebih ke apakah kita siap membantu mereka menemukan sinarnya? Keputusan ada di tangan ayah dan bunda. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.